Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradian Arisuatma dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020 dengan NIM 120 40002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dari mata kuliah Sistem Embedded, di mana pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sensor pH. Baik, kali ini saya akan membahasnya. Yang pertama, apa yang akan dibahas di dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada parameter yang diukur, lalu ada sensor pH dan spesifikasinya, lalu cara berkomunikasinya, dan rangkaian beserta contohnya. Yang pertama ada potential of hydrogen atau pH. pH, singkatan dari potential of hydrogen ini merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH didefinisikan sebagai logaritma activation hidrogen atau H+ yang terlarut. Terlihat pada gambar di bawah ini, di mana menunjukkan angka dari 0 hingga 14, yang menyatakan asam adalah dari 0 hingga 6, 7 menyatakan netral, dan 8 sampai dengan 14 menyatakan basa. Di situ kita dapat melihat parameter bahwa tingkat keasaman, basa, atau netral dari sebuah larutan cairan. Selanjutnya ada sensor pH. pH meter adalah sebuah alat elektronika yang berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Sebuah pH meter terhubung ke sebuah alat elektronika yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Sensor pH ini sebelum digunakan selalu harus dilakukan kalibrasi agar mendapatkan keakuratan yang tetap terjaga. Lalu sensor pH ini berkomunikasi memakai analog atau digital. Seperti yang kita tahu, nilai dari sebuah analog itu sangat-sangat berbeda dengan digital, karena digital hanya mengeluarkan nilai 1 dan 0. Sensor pH ini berkomunikasi dalam bentuk analog. Mengapa? Hal ini disebabkan karena nilai dari pH pastinya memiliki nilai yang tidak bulat. Nilai dari sebuah pH ini akan lebih mudah menggunakan analog karena dalam pengaplikasian sensor pH memiliki kegunaan yang cukup penting dan harus teliti dalam suatu pengukurannya. Jadi jikalau kita menggunakan digital tidak dapat dilakukan, maka berkomunikasinya sensor ini menggunakan analog. Lalu ada jenis sensor pH. Di sini ada dua. Yang pertama elektroda E201 pH sensor dan ada modul pH 4502C. Di mana spesifikasinya sebagai berikut. Elektroda E201 pH sensor itu memiliki rentang pengukuran 0,0 sampai 14 pH. Seperti pada slide sebelumnya yang kita sudah jabarkan, presentasi akurasinya sekitar 98,5%, respon waktu kurang dari 1 menit, suhu operasionalnya 0 sampai 60 derajat Celcius, konektornya ada port BNC untuk menyambung ke modul, lalu ada panjang kabelnya 0,8 meter. Lalu spesifikasi untuk modul pH 4502C itu ada tegangan 5 volt untuk AC DC, konsentrasi yang dapat terdeteksi itu ada 0 sampai 14 pH, lalu ada deteksi suhu 0 sampai 80, waktu responnya sekitar 5 detik, waktu penyelesaian 60 detik, dan powernya 0,5 watt. Outputnya itu pin analog, seperti kita ketahui tadi komunikasi yang tadi, lalu ada ukuran modul 42 mm dikali 32 mm kali 20 mm. Kalau digabungkan seperti yang sebelah kanan gambarnya antara elektroda E201 dengan modul PH4502 disambungkan dengan port BNC-nya. Lalu penerapan rangkaian sensor pH. Di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno, software Arduino IDE, IDE modul PHE201, sensor PHE4502C, lalu ada LCD 16x2 I2C, kabel jumper male to male, kabel jumper male to female, dan project board. Di sini kita menambahkan LCD 16x2 16 kali 2 I2C untuk menjadi tampilan user kita atau outputnya nanti. Seperti dilihat pada skematik sebelah kirinya, tersambung kabel-kabelnya sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu skematiknya seperti berikut. Maka setelah diketahui skematiknya, maka kita akan membahas codingannya yang ada di dalam
Arduino IDE. Yang pertama ada include liquid crystal I2C data, di mana untuk menambahkan bahwasanya kita menggunakan LCD I2C tadi. Lalu ada cost integral pH sensor pin A0 untuk membaca analog pin A0. Lalu ada hasil perhitungan sama dengan tegangan pH A sama dengan tegangan pH B dibagi pH B atau pH B dikurang pH A. Float kalibrasi sama dengan 0,165. Lalu kita masuk ke void setup, ada pin mode, ada pH sensor pin sama dengan input, lalu ada serial.begin-nya itu 9600, LCD LCD IN int, LCD backlight, LCD set cursor 3,0, LCD print monitoring, LCD set cursor 51, LCD print pH air. Delaynya 2000. Void loop-nya, integral nilai pengukuran pH sama dengan analog read, pH sensor pin, serial print-nya ADC-pH, serial print nilai pengukuran pH yang didapat dari analog read. Lalu rumus menentukan nilai pH yaitu float tegangan pH sama dengan 5,0 dibagi 1024,0 dikali nilai pengukuran pH. Rumus menentukan nilai pH cairnya, float nilai pH sama dengan 6,86 plus buka kurung 2,68 dikurang tegangan pH dibagi kalibrasi. Serial print tegangan pH sama dengan serial print tegangan pH, 2, serial print nilai pH sama dengan nilai pH, serial print nilai pH, 2. Lalu selanjutnya ada LCD clear, LCD set kursor 5,0, LCD print nilai pH, 2, LCD set kursor 0,0, LCD print pH sama dengan LCD set kursor 0,1, LCD print status. If nilai pH lebih dari 7,5, maka pH larutan dianggap pH basah, lalu LCD set kursor 91, LCD print basah, serial print status sama dengan basah. Also if jika nilai pH lebih dari 6,5, maka pH dianggap netral. Dengan catatan nilai jika mencapai 7,5, maka nilainya basah. LCD set kursor 9,1, LCD print netral, serial print status netral, else pH asam kurang dari 6,5, LCD set kursor 9,1, LCD print asam, serial print status asam. Jika dari 0 hingga 6,4, maka dianggap asam. Delaynya 2000. Setelah kita mengetahui sedikit pengaplikasian sederhana dari sensor pH, maka banyak juga penerapan sensor pH di berbagai bidang lainnya. Pertama ada di bidang makanan, bidang industri kimia, bidang lingkungan. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.